sudah bisa sebenarnya siklus tropis itu bisa kita prediksi kalau Mendagri itu kurang lebih sekitar 8 hari sebelum proses pembentukan terjadinya siklus utamanya. Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu yang satu paling besar BMKG wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning 8 hari sebelumnya, diulang lagi 4 hari sebelumnya, kemudian diberikan 2 hari sebelumnya, sehingga ada beberapa kepala daerah juga menangkap informasi itu dan menyampaikan secara langsung kepada jajarannya di daerah. Miris dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Dipotong gitu aja. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Wah, dari Busur Timur Pak ya? Dari Sibolga ini? Baru ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Hah? Kayu sebesar ini dibawa? Ya, berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari Bandung ke Sibolga? Wow. Berapa caranya itu Pak? Rintik bulu-bulu saya mendengar hadis qudsi ini, terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia. Aku pengen turunkan azab. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo merenungkan hadis ini. Allah mau marah gak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka. Orang Yahudi menanam tanaman, kemarin lagi banjir bandang, yang turun bukan air dari gunung, yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Makanya saya seumur-umur belum pernah sholat istisqa. Diundang bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, dusun, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, tidak berkepala. Ustadz Somad sholat istisqa, nggak mau, sekalipun saya nggak mau. Kenapa? Karena kita berdoa minta hujan, ternyata yang bakar hutan ikut sholat istisqa. Kita hanya sebagai pelengkap sandiwara. Utang-utang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Dan, jadi petani nggak usah khawatir, sudah bisa kembali ke hutan, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa.
force maju. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat yuk kerahkan semua ya. Ya Bapak. Kerahkan. Begitu. Saya tunjuk anti kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Yang Sumbar Pak itu kan belum ditetapkan menjadi bencana nasional. Apakah itu bisa menggunakan dana darurat kita nanti untuk memberikan bantuan ke sana Pak? Biasanya kan dana darurat untuk emang kejadian-kejadian yang darurat gitu Pak. Itu gimana Saya belum Pak? tahu itu, malah harus tanya itu sana. Saya bukan bidang itu. Oh. Tapi kalau saya disuruh bayar, saya bayar gitu aja. Pak, soal sama kemarin Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di ferry di Merak, sedang dalam perjalanan menuju Lampung Selatan. Nah, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh deretan kabar bencana. Kita tercekat melihat rangkaian foto video di sosial media. Ada badai senyar yang memicu hujan ekstrim dan banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi dan diikuti juga dengan peningkatan aktivitas gunung di beberapa daerah. Ada pula berita tentang satwa liar yang menderita akibat kegiatan manusia yang menghilangkan habitat alami mereka. Ada video orangutan di Aceh yang harus makan sisa-sisa makanan manusia. Lalu juga penderitaan gajah di Tesonilo yang habitatnya rusak oleh ulah manusia. Nah, semua berita ini membuat kita cemas, lelah, bahkan merasa kewalahan. Nah, di tengah derasnya berita, mudah sekali kita jadi merasa lumpuh, bingung harus mulai dari mana. Lalu berakhir hanya dengan scrolling layar HP dan bersedih. Jangan, setiap dari kita sekecil apapun bisa membantu. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan, benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Ucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak
di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana, dari bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Perintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya dan lain-lainnya nanti akan kami prioritaskan, Pak. Akan segera kami laporkan. Hari ini kami mengunjungi 3 provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami nanti akan terus turun ke lapangan dan ini segera kami laporkan ke Pak Presiden. Bencana alam di Aceh pada Desember tahun 2025 telah menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang signifikan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, hingga 5 Desember tahun 2025, tercatat 325 orang tewas, 170 orang hilang, dan 1,9 ribu terluka. Dampak bencana, korban jiwa, 325 orang tewas, 170 orang hilang, dan 1,9 ribu terluka, kerusakan infrastruktur, 5,2 ribu, rumah rusak, 204 jembatan, 99 gedung atau kantor, 75 sekolah, dan 48 rumah ibadah rusak. Pengungsi, lebih dari 1 juta jiwa. Penyebab bencana, hujan lebat dipicu oleh siklon tropis Senyar, kerusakan lingkungan, dan degradasi hutan.